Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu rabbi wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah cara kita untuk mencintai dan mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan adalah memanfaatkan waktu yang ada untuk beramal saleh. Jangan sampai penyesalan itu nanti datangnya terakhir ketika nasi sudah menjadi bubur, maka tak akan kembali bubur menjadi nasi. Ketika penyesalan itu datang di akhirat, maka yang terjadi mereka akan menyesal sejadi-jadinya. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh. Li hayati, untuk hidupku ini. Untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Di negeri akhirat dengan pilihan hanya ada dua. Masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billah. Oleh karena itulah penting sekali kita mengingatkan kepada ummahat dan teruntuk kepada saya pribadi untuk senantiasa memprioritaskan perkara-perkara yang penting untuk kita pelajari. Di antaranya adalah ilmu agama. Dan ilmu agama sebagai ilmu penunjang dari ilmu agama adalah ilmu lughatul arabiyyah atau ilmu lughatil arabiyyah. Ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Maka sudah barang tentu menjadi kewajiban kita yang menjadi seorang ibu, maka tanggung jawabnya untuk anaknya, untuk suaminya, ya, agar senantiasa fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Dan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan fid dunya wal akhirah. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya. Makanya ini sering kali kita ingatkan, ya. Kalau urusan dunia jangan sampai, ya, kita menjadi prioritas utama, sedangkan urusan akhirat ditelantarkan. Ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dalam surah Rum ayat 7. Ya, kalau tidak salah sudah kita jelaskan. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Berkaitan dengan kehidupan dunia, ilmu dunia yang ketika membahas masalah mencari nafkah, kita sibuk, kita berkeringat, kita capek, letih, tapi kalau urusan menuntut ilmu, kita bermalas-malasan. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan mereka berkaitan dengan ya, berkaitan dengan akhirat mereka lalai, ya. Ya, mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar, ummahat? Terdengar.
Tadi Ya. di awal jelas Ustadz, cuman sekarang kok jadi kecil ya? Apa sinyal saya ya? Ya. Coba mungkin nanti sinyalnya kalau pakai kuota memang terkadang naik turun ya. Ya. Maaf Ustadz. Kalau WiFi ya biasanya itu ya tergantung lagi kembali kepada sinyal ya. Baik. Kita lanjutkan ya Ummahat. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita Ummahat? 40 Ustadz. Naam. 41. Wasalna fi safhati arba'un. Kita masuk di halaman 41 ya. 40 kita sudah selesai. Alaysa kadzalik? Naam Ustadz. Naam, ya. Kita masuk ke halaman 41 ya. Di pelajaran yang ke-7 ya. Percakapan sudah ya? Khalas? Sudah Ustadz. Ya. Kholas. Di bagian 2 itu ada tugas ya kemarin ya, kalau tidak salah ya. Dan tugas mendengarkan video ya, yang kemarin sudah juga ya Ummahat. Khalas ya? Kholas Ustadz. Khalas ya. Maksud dan tujuan dengan metodologi mendengarkan video ya, sebagaimana kita perlu istima ya, menyimak, mendengarkan, melatih diri untuk mendengarkan apa maksud dari percakapan tersebut. Jadi ini sebenarnya dalam rangka mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah Ummahat pelajari. Yang kecil saja seperti mubtada khabar, ya alhamdulillah ana bi khair, alhamdulillah menggunakan alif lam berarti dia mubtada, ana bi khair menjadi khabar gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu teorinya sudah, tinggal prakteknya, dan di video itu tugas Ummahat bukan mengartikan, tapi hanya menjelaskan, merangkum apa isi percakapan. Ya jangan ditulis semuanya, karena memang tujuannya bukan mengartikan seperti yang kita bahas. Tujuannya apa ini maksud dari cerita tersebut? Oh, ceritanya tentang ini, tentang ini. Nanti kita bahas kalimat-kalimat yang sering diucapkan ya di percakapan tersebut ya. Kalau memang ada, kita akan jelaskan seperti itu. Fahimtunna insyaallah Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi tugas menulis itu adalah secara teori Ummahat pelajari ya. Ummahat mendapatkan secara teori, dan secara prakteknya itu dilihat dari kepahaman Ummahat ketika mendengarkan video tersebut ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin Ummahat tentang pembahasan kita kali ini, atau video yang kemarin sempat ya Ummahat dengarkan, mungkin ada pertanyaan, ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami, silakan. Ada Ustadz. Naam, Afwan. silakan. Kemarin saya kurang hafal ya apa urutan kata kalimatnya. Cuman waktu di awal percakapan kan ada ahlan wasahlan terus ada yang terus abis itu ada yang kalimat apa terus dibalasnya ahlan nur yang ada nurnya itu loh. Sobahul khair. Sobahul Gitu khair ya. terus dibalasnya sobahul nur ya. Sobahul nur, ya betul. Itu kenapa beda ya Ustadz? Iya, baik ya. Iya gitu aja Itu Ustadz. saja ya. Terima Syukran. kasih, Ya. Afwan. Perhatikan ya, ada kalimat sobahul khair ya. Apa artinya sobahul khair? Ada yang tahu Ummahat? Selamat pagi. Hah? Selamat pagi kalau dalam bahasa kita ya. Lalu dijawabnya sobahun nur. Apa artinya? Selamat pagi juga. Selamat pagi juga. Kalau itu diartikan secara menyeluruh ya.
Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu begitu terperincinya ummahat. Jadi nggak bisa kita artikan itu selamat pagi aja. Sabah artinya adalah pagi. Khair adalah kebaikan. Artinya adalah semoga hari ini, pagi yang penuh dengan kebaikan. Ya, semoga pagi ini pagi yang penuh dengan kebaikan. Dan ini susunan dari mudhaf wa mudhafun ilaihi. Kalau ummahat belajar ya kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Apa itu? Kalimat kepemilikan. Menjadikan pagi ini penuh dengan kebaikan. Dan khair ya beda tuh dengan hasan, thayyib ya. Khair itu makna yang tersiratnya ini luar biasa. Ziyadatul khair artinya. Ziyadatul khair. Atau kasratul khair, kasratul hasanah ya. Artinya bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi yang namanya khair itu banyak jumlahnya. Pasti kebaikannya banyak. Nah ini doa. Mudah-mudahan pagi ini Anda mendapatkan kebaikan yang terbilang banyak. Ya. Dengan jawaban sabahun nur. Sabah artinya pagi. An-nur adalah cahaya. Karena filosofi cahaya ini menunjukkan kebaikan-kebaikan. Karena kita tahu malakun atau malaika itu terbuat dari apa, Ummahat? Cahaya. Cahaya. Ya. Ilmu itu adalah cahaya, kata Imam Syafi'i. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil asi. Tidak bisa dikasih sama orang yang tiap hari maksiat. Ya. Orang yang berilmu itu harus ya orang yang tiap hari bertaubat kepada Allah. Ya. Jangan tiap hari maksiat tapi tanpa taubat. Ya. Taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nah, ini filosofinya dari sabahul khair, sabahun nur. Kalau dijawab sabahul khair, jawabannya sabahul khair juga bisa nggak? Bisa. Ya. Tapi ini di antara al-adah, kebiasaan. Ya. Dan kaidah usul fiqh mengatakan al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi sebuah hukum umat. Ya. Kita kalau di Jogja itu kalau ketemu orang itu harus nyapa, ya. Bahkan tubuh kita juga harus bergerak, ya, agak merunduk gitu ya. Permisi, amit, ya, dan lain sebagainya, bahasa mereka lah gitu ya. Ya. Tapi di Jakarta nggak biasa seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Sabahul khair, sabahun nur adalah sebuah kebiasaan oleh orang-orang Arab. Ya. Fahimtuna insyaallah untuk ibu yang bertanya. Fahimna insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Taib. Ya, ada lagi yang tanyakan Ummahat? Kalau tidak ada, ada? Mafi soal? Tanya Ustadz, Ya, silakan. untuk yang percakapan kemarin itu kan ada ini sobahul khair, kemudian dijawab sobahun nur, ahlan bik, kemudian dijawab lagi ahlan wa marhaban. Itu kenapa tidak menggunakan kalimat ahlan wa sahlan, Ustadz? Baik, ya. Jawabannya itu opsional ya. Setiap ucapan itu tidak harus sama dengan yang ada di teks, karena di teks itu adalah kebiasaan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban bisa juga, wa sahlan wa marhaban bisa juga, atau ahlan saja juga bisa. Ya, jadi intinya sama. Kan kita sudah sempat bahas ya. Ahlan itu artinya adalah menjadikan orang yang kita ajak bicara itu seperti keluarga kita. Ahlan, dari kata ahlun. Wasahlan, semoga senantiasa dimudahkan. Ya. Marhaban, artinya berjumpa dengan diri kita. Antara kita berdua berjumpa, ya, maka terjemahkan dalam bahasa kita selamat datang, seperti itu. Ya, bisa dipahami insyaallah. Baik. Syukran Ustaz. Ya, afwan, kita masuk ke bagian 2 ya Ummahat. Ya, bagian 2 kita bahas ya sedikit.
Di sini ada dzalika dan tilka. Insyaallah ummahat bisa memahaminya. Kita sama-sama ya, biar cepat baca nomor 1 sampai nomor 20. Nomor 1 apa jawabannya ummahat? Langsung saja. Tilka. Tilka. Langsung dijawab dengan menyeluruh ya. Tilka itu mubtada'nya, khobarnya umun. Berarti tilka umun. Disebutkan semuanya ya. Nah, berikutnya nomor 2. Dzalika abun. Dzalika abun. Sahih. Nomor 3. Dzalika Qalamun. Sahih. Rakam 4. tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Sahih. Rakam 5. Tilka ainun. Tilka ainun. Karena berpasangan ya. Naam, anggota tubuh. Rakam 6. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hajarun. Sahih. Rakam 7. Dzalika qamisun. Dzalika Mumtaz. Rakam 8. Dzalika Dzalika kidrun. Tilka kidrun. Ahsantunna. Rakam 9. Tilka Oh, Ustaz, apa nomor 8 tadi apa? Dzalika. Nomor 8. Tilka kidrun. Iya. Kan sudah sempat kita bahas tuh kidrun ya. Bukan kirdun Enggak, saya ya. dapat nilai 100 Ustaz, tapi saya nulis dzalika. Berarti anak salah mengoreksi. Alhamdulillah Bu Rina menyampaikan ya. Kalau tidak nanti repot ya. Ya. Baik. Ya, Nanti bisa kita koreksi ulang ya. Karena tulisannya kan kadang agak-agak kecil ya. Harus jelas ya. Tilka kidrun ya. Kecuali kalau kirdun berarti dzalika kirdun. Nah, beda tuh. Kalau kidrun itu kendi, kalau kirdun apa kirdun ummahat? monyet ya Tilka. Monyet artinya dia mudzakkar ya. Nah, berikutnya rakam 9. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Mumtaz. Rakam 10. Tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Mumtaz. Rakam 11. Dzalika maktabun. Dzalika maktab. Mumtaz. Rakam 12. Tilka naqatun. Tilka naqatun. Apa artinya naqatun ummahat? Unta betina. perempuan. Ah? Unta perempuan. Unta betina. Ya, ini harus kita bedakan ya. Naqah itu bukan harus unta betina. Tidak, ya. Unta dewasa, naqah itu. Ya. Kalau jamal itu secara umum. Dan kata naqah itu digunakan di dalam ilmu fikih tentang zakat, ya. Zakat apa? Pertanian dan zakat peternakan, ya. Ya, al-an'am ya, peternakan ya. Pakainya naqah ya, bukan jamal ya. Bukan ibil ya. Nah, ini harus dipahami. Jadi tidak semua yang bertak marbutoh itu jadi muannas. Maksudnya jenis kelaminnya, oh ini unta betina, enggak semua ya. Misalkan jamalun jamalatun, wah nggak bisa ya. Abun abatun nggak bisa ya. Tapi ada yang bisa ibnun ibnatun, bisa juga tuh. Ibnun laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Ibnatun bisa perempuan atau bintun, ada 2. Waladun walidun. Orang tua ya, walidun. Bapak, walidatun. Bapak bukan bapak perempuan, ibu maksudnya. Ya, walidatun. Naam. Berikutnya rakam 13. Apa itu? Dzalika muhandisun. Dzalika muhandis. Sahih. Rakam 14. Dzalika muadzinun. Dzalika muadzin. muadzin. Ya. Muadzin itu apa artinya, Umar? Muadzin. Orang yang azan. Orang yang mengazan, orang yang azan ya. Memanggil orang untuk sholat ya. Nah, rakam 15. Tilka muharridatun. Mumarridah. Mumtaz ya. Rakam 16.
Dzalika Dzalika sarirun. Dzalika sarir, mumtaz. Rakam 17. Tilka hadiqatun. Hadiqatun, hadiqah. mumtaz. Rakam 18. Tilka Tilka talibatun. talibatun. ممتاز. Betul. 19. Dzalika jamal. Dzalika jamal. رقم آخر. Tilka battotun. Tilka baqtatun, mumtaz. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan betul semua ya yang tadi dibacakan. Nah, al-kalimatul jadidah, mumarridah, perawat, muadzin, orang yang azan, hadiqah. Ya, artinya apa hadiqah, Ummahat? Kebun. Kebun. Kalau taman apa, Ummahat? Ada ya, taman-taman surga. Hadiqatun. Hadiqatun, kebun. Ada yang tahu apa taman? Taman kanak-kanak, RA. Ya, taman kanak-kanak gitu ya. Ya, raudhatun. Ada juga kalau taman yang biasa di Arab Saudi itu biasanya menggunakan bustan. Ya, bustanun. Ya, bustanul atfal. Ada juga tuh. BARA. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya, bustan raudhah ya. Raudhatun min riyadil jannah ya. Taman di antara taman-taman surga ya. Yaitu di raudhah ya. Di samping rumah Nabi dan di dalam Masjid Nabawi ya, An-Nabawiyah. Nah, ya. Fahimtuna insyaallah? Insyaallah fahimna. Insyaallah. Baik. Insyaallah. Di bawah kotak itu ada kolom ya, ada tabel, bisa Ummahat lihat. Asmaul isyarah lil qarib, asmaul isyarah lil ba'id. Isim-isim isyarah untuk dekat dan isim-isim isyarah untuk jauh. Ada hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu, dzalika Hamidun, tilka Zainabu. Ini dalam bentuk mufradun. Mufradun itu artinya tunggal. Setunggal ya, baru jumlahnya 1. Nanti untuk isim isyarah yang jumlahnya 2 beda lagi. Isim isyarah yang jumlahnya 3 lebih dari 2 beda lagi. Untuk laki-laki beda, untuk perempuan juga berbeda. Yang baru kita pelajari hadza, hadhihi, dzalika dan tilka ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan di pelajaran yang ke-7 sebelum kita masuk ke pelajaran ke-8. Mafi soal. Masya Allah, mumtaz ya. Antunna mahiratun ya. Jadi ummahat-ummahat di sini mahir semuanya, alhamdulillah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke ad-darsus tsamin. Ya. Pelajaran yang ke-8. Ya. Apa yang dibahas di pelajaran yang ke-8, ummahat? Nah, ini yang dibahas di pelajaran ke-8 ada mubtada khobarnya, ada mudhaf wa mudhafun ilaihinya, ada harfu jar ya. Ana sebutkan di sini nggak apa-apa ya. Jadi apa saja? Ada yang pertama adalah mubtada dan khobar. Yang kedua ada yang namanya harfu jar. Ya, harfu jar dan yang namanya wa majrurun. Majrurun ya. Majrurun itu setelah huruf jar ya, namanya isim majrur. Lalu ada yang namanya apa? Mudhafun wa mudhafun
ilaihi. Ya, mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Nah, antara harfu jar dan wa majrur dan mudhaf wa mudhafun ilaihi ini ya, tentunya kan berbeda ya. Contohnya harfu jar, apa contohnya harfu jar? Ana tulis di sini saja biar menjadi perbedaan. Ya. Huruf jar ada berapa, Umahat? Yang kemarin dipelajari Iya, 4 yang ya? kemarin ada 4. Ada apa saja? ila, ala, Mim, Alafi. ila, ala, fi. Ya. Ada lagi bi. Kemarin ya, bi artinya dengan ya. Nah, sekarang tambahan nih di pelajaran yang ke-8 ini masih berkaitan dengan harfu jar wa majrur, tapi apa namanya, konteks dari harfu jar dan majrur itu isinya adalah kepemilikan ya. Bahasa kita ya begini. Kalau mudhaf wa mudhafun ilaih kan kepemilikan ya artinya ya Umahat ya. Ya. Contohnya apa? Kaidah mudhafun wa mudhafun ilaih. Silakan contohnya ada yang bisa? Misalkan Sayyaratul muhandisi. Sayyaratul muhandisi ya. Sayyaratul muhandisi jamilun. Jamilatun apa? Jamilatun. Nah, ini kalimatnya ya. Sayyaratul mudhaf. Muhandisi mudhafun ilaihi. Ya, mim dan i mudhafun ilaih disingkat ya. Nah, dan ini adalah susunan depannya adalah apa namanya? Umahat? Mubtada. Mubtada. Ya, ini namanya khobar. Ya. Ini susunan ya, ingat ya, ini susunan, rumus. Ya, kayak kita subjek, predikat, objek ya. Itu sudah masuk ke dalam ilmu nahwu. Sayyaratul muhandisi harokatnya kasrah karena dia susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Umahat sudah belajar. Ya. Qadru sedang. Iya, ya syafaqillah la basatahu insyaallah untuk Ibu Tiwi ya. Ya. Nanti bisa menyimak lebih tenang, lebih nyaman nanti via YouTube ya. Linknya nanti akan kita berikan. Ya. Perhatikan Umahat di sini kan kita sudah paham ya, sayyaratul muhandisi jamilatun. Sayyarah mudhafun, al-muhandisi mudhafun ilaihi. Nah, sayyaratul muhandisi adalah susunan mubtada, jamilatun adalah khobarnya. Ya, susunan ini bisa dipahami insyaallah Umahat, fahimtunna? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Mudah-mudahan Umahat yang lain bisa memahami ya maksud dari penjelasan sayyaratul muhandisi jamilatun. Karena ini pelajaran yang dulu-dulu tinggal dibuka-buka lagi catatannya. Nah, pelajaran yang ke-8 ya, kan kita tahu mudhaf wa mudhaf kalimat kepemilikan. Apakah kalimat kepemilikan harus menggunakan mudhaf wa mudhafun ilaih? Enggak juga. Jadi kalimat kepemilikan itu tidak harus menggunakan kalimat mudhaf wa susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Bisa juga dengan susunan yang berbeda. Ya. Dengan susunan yang
berbeda. Ya, apa susunannya? Susunannya ditambahi dengan huruf jar tambahan, namanya adalah li. Nah, namanya adalah li. Contohnya, kita mengacu dari sini ya. Ya, misalkan dibuat kalimat, kalau di buku agak berbeda, tapi kita lihat yang ada di contoh aja. As-sayya rotu, ya, lil muhandisi jamilatun, ya, ya, jamilatun as-sayyaratu lil muhandisi jamilatun. Jamilatun nggak usah diharokati karena insya Allah sudah paham ya. Nah, ini beda nih. Kita coba hapus mudhaf wa mudhaf. Baik, Ummahat, kita akan lanjutkan. Ya. Ini bisa Ummahat bedakan ya. Yang ini atasnya menggunakan alif lam. As-sayyaratu lil muhandisi jamilatun. Yang kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih, sayyaratul muhandisi jamilatun. Ya. Apa perbedaannya, Ummahat? Coba kita diskusi perbedaannya apa, Ummahat? Ada orang di sini, Ummahat? Alif lamnya jadi ke yang kata bendanya. Ini ada alif lamnya ya. Ya. Lalu apa lagi yang berbeda? Ada kata li. Ada kata li. Ya. Beda ya. Nah, ini adalah kalimat mubtada khobar dengan penggunaan rumus harfu jar li. Li yang artinya milik. Li yang artinya punya. Ya. Artinya apa? Sama nggak? As-sayyaratul lil muhandisi jamilatun, sayyaratul muhandisi jamilatun. Sama, Ummahat. Sawaun kana. Sama. Nggak ada beda. Ya, nggak ada bedanya. Ya. Perbedaannya itu di susunan. Nah, susunannya apa nih? Ini semua adalah mubtada. Tapi di dalam mubtada ada huruf jar, ada majrur, harokatnya kasroh. Dan jamilatun dia tetap menjadi khobar. Ya, ini bahasa nahunya nih, ini penjelasan ilmu nahunya. Ya, ini penjelasan ilmu nahunya. Jadi antara yang pertama dan yang kedua sama artinya, susunannya berbeda. Sama seperti kita dalam bahasa Indonesia begini. Mobil ini milik insinyur. Mobil milik insinyur. Ya, mobil milik insinyur bagus. Mobilnya insinyur bagus. Ya. Mobil punya insinyur bagus. Mobil yang mempunyai insinyur bagus. Dan lain sebagainya ya. Banyak ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa Arab susunannya seperti ini, kita jelaskan apa adanya dulu. Baru nanti ada apanya setelah banyak yang pusing dan bingung ya. Fahim tuna Ummahat? Fahimna insyaallah. Oh, berarti paham ya. Belum nggak paham berarti. Ada yang ditanyakan? Hal min soal yang aktif di sini banyak ya.
Ada yang Ibu kalimat Dewi. bawah Ya, mau bertanya ya Ustadz, silakan. yang sayyaratu aturannya berarti yang di Mudhaf. pelajaran ke-8 itu pakai lam harus gitu. Maksudnya setiap kata Oh, apakah selalu alif lam di depannya gitu? As-sayyaratu. Karena kalau yang mudhafun mudhaf ilaihi enggak kan, enggak pakai kan ya. betul, betul. Kalau dia pakai alif lam, lalu ingin membuat sebuah kalimat kepemilikan yang bukan mudhaf atau mudhafun ilaih, maka menggunakan kata li. Li yang artinya milik. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu Kemudian Dewi? pakai alif lam gitu jadi Bagaimana? jadi yang sayyarotunnya jadi as-sayyaratun gitu Ustaz. Iya, as-sayyaratu. Kenapa dia pakai alif lam? Karena ada ini. Ada li itu ya. Ada li. Kalau nggak pakai li, jadinya sayyaratul muhandisi. Kalau ada li, jadi as-sayyaratu lil muhandisi. Itu kaidah yang paling dapat dipahami. Sederhananya seperti itu. Ya. Na'am Ustaz. Nah, Jazakallahu ya, khair. wa jazakillah khairan. Jadi kalau umat bikin cerita, tinggal pilih aja. Mau pakai alif lam, kalau pakai alif lam, depannya berarti setelahnya pakai li. Kalau nggak pakai alif lam, jadilah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Seperti itu. Ya. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lihat di sini di kalimat-kalimat ini. Pada kalimat yang pertama, ya, mungkin bisa kita baca sama-sama nih Ummahat. Silakan, ad-darsus tsamin, dibuka halaman 42 pelajaran yang ke-8. Kalimat pertama, iqra'na, silakan dibaca. Hadzal rajulu tajirun wadzalika rajulun Tabibun, mumtaz, ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Artinya, pemuda ini adalah seorang pedagang dan pemuda itu adalah seorang dokter. ya, dari mana taunya itu pemuda? Ya, Rajulun. Laki-laki, Ustaz. dewasa, orang dewasa itu, Umar. Ya. Rajul itu orang dewasa, bukan pemuda lagi. Dia sudah tak muda, ya, dan juga tak tua. Jadi dewasa di sini adalah pertengahan. Ya, orang dewasa ini seorang pedagang. Dan orang dewasa ini adalah seorang dokter. Kalau pemuda dia memang ada kosakata sendiri, al-fata. Ya, hadzal fata tajirun wa dzalikal fata tabibun, atau hadza syabbu. Syabbu itu artinya pemuda. Syabab. Mungkin pernah mendengar kata syabab. Syabab itu adalah jamak dari syabun. Ya. Itu dipakai itu adalah di hadis kosakata itu syab, pemuda. Ya. Asyabu mu'allakun bil masajid. Di antara ada 7 golongan di mana golongan tersebut tidak akan dinaungi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pemuda yang terikat dengan masjid. Syabun, asyabu, ya, seperti itu. Ya, jadi pemuda, bukan pemuda ya, laki-laki dewasa, ya. Pedagang. Hadzal rajul itu menjadi mubtada'nya kalau kita bicara nahwu. Ya. Hadzal rajul mubtada'nya, khobarnya adalah tajirun, karena khobar itu tidak beralif lam. Tidak beralif lam atau disebut dengan isim nakirah. Wa dzalikar rajul mubtada, tabibun adalah khabarnya. Nah, sekarang kita lihat nih susunan berikutnya. Silakan pada baris yang kedua, wahid itsnan tsalatsa. Ismut tajiri Mahmud tabibi Sa'id. Artinya Tabibi Sa'idun. Artinya Nama pedagangnya Mahmud dan nama dokternya Sa'id. Sa'id, ya. Ini nama pedagang Mahmud dan nama dokter Sa'id, ya. Karena memang di Saudi itu yang terkenal tuh pedagang, yang istilahnya tajir melintir itu tajirun gitu ya. Dan tabib juga sama, ya. Yang paling
banyak hartanya, ya. Meskipun guru juga yang paling banyak hartanya itu di Arab Saudi, ya, bukan di Indonesia, di Arab Saudi, ya. Mudah-mudahan di Indonesia ya pahlawan tanpa jasa ini bisa diberikan apresiasinya oleh negara. Seharusnya kan begitu ya. Di Arab Saudi itu sudah dipraktekkan, ya. Berikutnya pada baris yang ketiga, wahid ihsan salasa. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Masya Allah, mumtaz. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Artinya apa, Umar? Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Perhatikan nih. Rumah ini milik pedagang, rumah itu milik dokter. Kita lihat sudut pandang ilmu nahwunya dulu, gitu ya, susunannya, rumusnya. Berarti dia masuk ya rumus yang atas apa yang bawah, Umar? Yang bawah. Kok yang bawah? Ada yang atas. Yang ada li-nya ini. Kata bendanya ada alif lam. Yang atas ini yang pertama. Ya. Kalau dirubah kalimat hadzal baitul litajiri dirubah ke kalimat yang ini, bisa nggak? Menjadi apa? Ya. Hadza tajiri. Baitut. Betul. Mumtaz, ya. Hadza baitut tajiri. Bisa memahaminya ya dengan baik ini, ya. Kalimatnya tinggal ganti saja dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih menjadi hadza, ya, baitu at-tajiri. Artinya sami mawon, sama. Nggak ada yang berbeda. Hadzal baitu lit-tajiri, hadza baitut tajiri. Nah, itu susunannya saja berbeda, artinya sama. Fahim tuna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Kita lihat lagi susunan yang keempat, kalimat yang keempat. Wahid isnan salasa. Baitut tajiri Amamal masjid wa baitut tabibi khalfal madrasati. Madrasati, mumtaz. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasah. Ya. Artinya rumah pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang dokter di belakang sekolah. Iya, di belakang sekolah, ya. Secara terjemahan gampang untuk dipahami. Tapi secara kaidah nahwu ada penambahan nih, Umar. Amama dan khalfa. Kok amama setelah amama dia kasroh? Kenapa? Apakah dia huruf jar? Apa jawabannya? Jawabannya adalah amama itu bukan huruf jar. Ya, bukan huruf jar. Ya. Ada yang tahu namanya apa kalau yang sudah pernah belajar mungkin? Ini ada ummahat di sini. Namanya apa ummahat? Bisa dibaca? ad-dorfu. Az-zarfu. Kok ada lagi kata apa? Ini lagi istilah apa lagi? Ya. Nah, sekarang ummahat dituntut untuk sami'na wa ata'na dulu. Nanti akan ada tuh hikmahnya kenapa disebut dengan az-zarfu. Nanti waktunya habis lagi. Az-zarfu itu bahasa kitanya temannya huruf jar. Ya, temannya huruf jar. Ya. Temannya huruf jar ini ada yang namanya amama.
Ada yang namanya kholfa. Ada yang namanya apalagi yang Ummahat tahu? Fauqa, di atas. Nah, lo di atas ya. Ala di atas juga bukan? Hah, Ummahat? Iya, di atas juga. Sudah pernah kita bahas belum apa bedanya fauqa dengan ala? Sudah belum? Belum, Ustadz. Belum ya. Ya, Masya Allah. Jadi zaraf itu dia temannya huruf jar. Dia spesial dia. Teman tapi bukan kembar ya. Hanya sekedar teman, sahabat karib ya. Nah, zaraf itu dia punya yang namanya amama di depan, khalfa di belakang, fauqa di atas. Apa bedanya fauqa dengan ala? Penggunaannya sama, artinya beda. Kalau ala, misalkan pulpen atau pulpen di atas meja. Apa bahasa Arab Ummahat? Pulpen di atas meja. Al-qalamu alal maktabi. Ya. Kalau al-qalamu fauqal maktabi, bisa gak? Bisa, tapi artinya beda. Kalau ala, itu barangnya menempel. Ya. Menempel tuh maksudnya dia ditaruh gitu ya. Ini misalkan meja, ini meja nempel begini. Nah, itu namanya al-qalamu alal maktab. Tapi kalau di atas meja ada yang namanya misalkan lampu. Lampu kan nempel di atas tuh, ya. Meja di bawah. Apakah meja menempel dengan lampu, Ummahat? Tidak. Tidak. Nah, itu disebut fauqa. Jadi al-misbahu fauqal maktabi. Misbah artinya adalah lampu. Lampu di atas meja. Pakai fauqa berarti dia di atas, tidak menempel, mengambang, dia di atas. Ya. Insya Allah bisa dipahami perbedaannya, Ummahat. Fahim tunna? Allah. Nah, Insya Allah. Baik. Ya. Kita lanjutkan sedikit pada baris berikutnya. Wahid isnan salasa. Liman hadhihi liman sayyaratu sayyaratu waliman tilka. Artinya, Ini mobil siapa dan itu mobil siapa? ya bahasa kitanya ya. Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu. Liman itu li ditambahkan man. Li artinya milik, man artinya siapa. Milik siapa mobil ini, milik siapa mobil itu. Pada baris berikutnya, wahid isnan salasa. Hadhihi sayyaratu littabibi wa tilka littajiri. Masya Allah. Artinya, ini mobilnya dokter dan mobil mobilnya pedagang. dan itu milik pedagang. Mobil itu milik pedagang. Sahih. Maksudnya di sini watil kasayyarah litajiri. Tapi kan seorang sudah tahu kata tunjuknya itu ditujukan perbandingannya dengan sama-sama mobil kan begitu. Ya, dokter punya mobil yang ini dan pedagang mobilnya yang itu. Ya, makanya di Arab itu di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah bukan menjadi patokan kaya atau tidaknya itu dari mobil. Ya, kekayaan bisa dilihat orang kaya atau tidak itu di kerajaan Arab Saudi itu dilihat dari apa? Rumahnya, luas tanahnya. Ya. Kan kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais ya, beliau imam DKM ya. Coba bayangkan, ini ketua DKM Masjid Haram dan Masjid Nabawi, itu dia punya istana yang jumlahnya ada 4.
Di antaranya di Mekah, Madinah, dan Jeddah. Ya, itu ada 4 ya, buat istrinya satu-satu ya, dan luasnya itu luar biasa. Jadi kekayaan harta dikatakan orang yang berkaya atau tidak itu dari luas rumahnya. Kalau di Saudi semua punya mobil, dan mobil itu seperti hal yang biasa ya. Kalau kita motor gitu ya, mereka sudah biasa punya mobil, mau yang kaya yang miskin itu mereka rata-rata punya mobil kendaraannya. Yang terakhir, pada baris terakhir, wahid isnan salasa. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Amerika. Amerika. Ya, jadi logatnya Amerika, bukan Amerika, Amerika. Hadhihi sayyarah minal Yaban wa tilka min Amerika. Mobil ini dari mana? Jepang. Dari Jepang. Wa tilka min Berasal dari Amerika. Dan itu dari Amerika. Ini memang sebuah fakta yang mengikuti dari percakapan ya, dari kalimat ini. Memang mobil di sana itu rata-rata kalau nggak dari Jepang, dari Amerika. Dan kesukaan orang Arab itu yang ausa'us sayyarah. Ya, luas, yang paling luas isi mobilnya ya, rata-rata dari Amerika ya. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Untuk tugas Ummahat ya, untuk tugasnya untuk pekan ini, karena ini pekan ketiga, yaitu mencari ayat Al-Qur'an ya, yang di dalamnya terdapat kata fauqa, khalfa atau amama, boleh bebas antara ketiga itu ya. Boleh amama, boleh khalfa, boleh fauqa ya. Cari di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis, boleh. Satu saja di antara ketiga itu. Satu saja. Singkat, jelas, dan kita berharap tugas itu bukan hanya sekedar ditulis tapi dibaca. Terjemahannya, dipahami maksudnya apa. Ya. Dari ayat tersebut, ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimtuna insyaallah Ummahat. Fahim, Insyaallah Ustaz. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan? Maafi soal. Maafi soal ya. Ini sedikit informasi ya untuk Ummahat yang memiliki saudara laki-laki atau suami gitu ya, yang mau belajar bahasa Arab, nanti akan ada ya dari apa namanya, yang bertanggung jawab di sini Bu Rina bisa mendaftarkan diri ya di kelas pemula untuk ikhwan ya, untuk laki-laki. Dan ini terbuka untuk umum. Ya. Yang anaknya sekolah juga boleh kalau memang waktunya memungkinkan ya. Bapak-bapak ya, anak muda, lansia pun kita menerima ya. Karena di tempat kami ada yang offline, kita juga ada offline. Pelajaran takhasus bahasa Arab offline untuk bapak-bapak. Cuman ba'da subuh di salah satu masjid di daerah sini ya. Itu yang belajar ada yang sudah umur 60, ada yang sudah lansia ya, sudah banyak lupanya ya, tapi masih semangat untuk belajar. Karena mengisi waktu yang tersisa dari sisa hidup kita ini penting, Ummahat. Apakah waktu yang kita gunakan ini hal yang bermanfaat atau tidak ya. Jadi kalau Ummahat yang tidak paham saat ini belajar bahasa Arab kok nggak paham-paham ya, nggak ada masalah. Selama kita usaha ikhtiar terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar diberikan pemahaman ilmu. Karena
ketidakpahaman kita terkait dengan ilmu yang kita pelajari minimal dengan menghadiri, mendengarkan dan menggunakan sisa waktu kita ya untuk beramal soleh, ya untuk mengambil faedah yang lebih banyak, itu sudah cukup, ya sudah cukup bagi kita mendapatkan kebaikan tersebut, ya. Nggak paham aja itu udah hitung dapat pahala, datang ke majelis ilmu meskipun medianya adalah online seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Hal min soal sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan, Ummahat? Ustaz Afan, ada pengajian khusus remaja nggak Ustaz? Maksudnya pengajian khusus remaja ini apa? Kajian atau Kayak kajian gitu Ustaz. kalau kajian kan kita ada yang online, ada yang offline gitu ya. Kalau kajian umum biasanya eh, ada yang offline itu di hari Ahad ba'da maghrib ya. Biasanya kita bahas tentang kitab tauhid ya, tentang asyratus sa'ah. Kebetulan ada 3 kitab yang dibahas. Pertama tauhid, yang kedua asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih ya, dan yang ketiga tentang al-kabair, yaitu dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ya, itu nanti kita akan share ya layarnya kalau untuk pembahasan di luar bahasa Arab ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau online itu biasanya kita ada kajian online, tapi memang harus apa namanya, izin dulu gitu ya, seperti daftar dulu gitu ya, karena kajian ini memang untuk orang-orang yang dalam tanda kutip fokus di bidang itu ya. Kebetulan kita juga ada kajian untuk para pengacara ya, dan juga beberapa dosen. Kalau nanti ada yang mau ikut juga mungkin izin di hari Sabtu ba'da zuhur ya sampai asar, itu lebih spesifik memang pembahasannya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Ustadz, tadi kalau yang az-dzorfu itu Hmm. memang hanya 3 ini atau ada yang lain misalnya di bawah gitu? Ya ada. Di bawah boleh Anda tambahkan di bawah tahta ya, karena kita pemaparannya itu secara bertahap ya Ummahat. Oh Kalau iya. nanti semuanya disebutkan nanti pusing ya. Tahta, makanya ini kan digarisin nih. Ada garisnya. Sebenarnya ada lagi di sini. Nah, yang di sini masih tanda tanya ya. Nanti tunggu tanggal mainnya biar nanti penasaran ya Ummahat apa saja ya. Dzaraf itu Oke. ditinjau dari yang pertama nih, kalau dilihat kan amama, khalfa, fauqa, tahta. Jadi seakan-akan itu berkaitan dengan apa? Tempat ya. Tempatnya di depan, tempatnya di belakang, tempatnya di atas, tempatnya di bawah ya. Ada lagi berkaitan dengan yang namanya waktu, yaitu zaman. Ya, ini sedikit bocoran ya. Misalkan kalau Ummahat habis sholat, sebelum sholat subuh namanya apa? Yang dimana sholatnya lebih utama dari seisi. Qobliyah Sholat subuh. Qobliyah subuh. Nah, kata qobla. Nah, itu diantaranya tuh yang ada di sini nih. Ya, cuman itu belum kita bahas nanti. Ini dulu ya. Memang bertahap ya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk umum yang bertanya? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Hadza ma aqulu lakum, mungkin ini bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri ya Ummahat dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.